Selamat Selamat malam, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan polifonal pada daun singkong dan kestabilan dalam potensi antioksida dalam pencernaan gas tiroidinol in vitro. Mata kuliah evaluasi nilai gizi yang diampu oleh Bu Risti Rosniati ingin melakukan presentasi review jurnal. Kami dari anggota yang beranggotakan kelompok Cindy Rahmadani, Dwi Aulia Rahma, Esi Sofia Marbun, Fatimah Haulul, Henisa Febrianti, Hima Audia Putri, Natasha Salsabila, Tiffany Nita Karina. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu Cindy Rahmadani. Sebagian besar penduduk dunia mempunyai masalah gizi buruk yang dapat didefinisikan sebagai keadaan kekurangan pasokan kuantitatif dan nutrisi kualitatif. Akibatnya penyakit tidak menular tersebut seiring dengan meningkatnya obesitas, diabetes, kanker, dan penyakit kardiovaskular. Penyakit penting yang memengaruhi populasi dunia di berbagai wilayah. Vulgarisasi keanekaragaman makanan yang kaya akan nutrisi, pigmen, dan polifenol yang merupakan sumber alami yang sangat baik antioksidan yang mungkin dapat membantu populasi untuk meningkatkan gaya hidup. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sayuran mempunyai kandungan yang meningkatkan kesehatan senyawa dan konsumsinya dapat membantu dalam pencegahan penyakit. Potensi racun dari daun singkong tergantung varietas dan umur tanaman, sehingga tepat cara pengolahannya sebaiknya ditunjukkan pada daun singkong terlebih dahulu sebelum dikonsumsi manusia. Namun, untuk daun singkong belum ada informasinya tentang perbedaan komposisi polifenol dalam bentuk terikat. Bebas fraksi dan bioaksesibilitas pada berbagai tahap kematangan dan variasi musiman tidak dilaporkan. Kadar polifenol terikat dan bebas serta kadarnya setelah pencernaan in vitro gastrointestinal daun singkong mungkin dipengaruhi oleh kematangan tanaman. Dan perbedaan varietas juga dapat memengaruhi aktivitas antioksidan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kandungan total polifenol dan sifat antioksidan in vitro dari fraksi terikat dan bebas. Dan polifenol daun singkong yang dapat diakses secara hayati sebagaimana dipengaruhi oleh varietas dan kematangan panen. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Material and method, bagian 2.1 bahan. Daun singkong dengan nama latin Manioc esculenta trans dari 5 varietas seperti EM dan AD atau varietas lokal, TMS92-0326 dan TMS96-1414 dari IITA, Institut Internasional Pertanian Tropis Nigeria atau peningkatan varietas, dan IRAT 4115 dari IRAT, Institut Penelitian Pertanian untuk Pengembangan di Wilayah Adamawa, Kamerun. Daun singkong dicuci dengan air ledeng, dipotong-potong dan diberikan oven udara dengan jenis UN 75 Mehmet 30-750 Jerman pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Sampel dikeringkan dan direduksi menjadi bubuk, diayak dan disimpan dalam wadah buram kantong polietilen hitam oleh industri Vanguard, Texas, USA sebelum dianalisis. 2.2 Ekstraksi polifenol bebas dan terikat. Senyawa fenolik bebas dan terikat diekstraksi setelahnya metode Chen dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan sedikit modifikasi. 20 ml metanol ditambahkan ke dalam bubuk halus 300 mg sampel daun kering secara rapat 3 untuk setiap analisis dan dicampur semalaman dengan menempatkan tabung reaksi pada shaker pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Campuran disentrifugasi pada 10.000 revolution per menit selama 20 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Larutan ekstraksi disaring dengan kertas Whatman nomor 1
Kemudian residunya dicuci 2 kali dengan menggunakan 5 ml metanol lalu disentrifugasi. Supernata digabungkan dan disentrifugasi dalam kondisi yang sama seperti dijelaskan di atas dan disaring dengan kertas sortmen nomor 1 untuk memperoleh fraksi polifenol bebas. Pelarut diuapkan pada suhu 45 derajat Celcius sampai kering dan dilarutkan dalam metanol HPLC grade sebelum disimpan pada suhu min 20 derajat Celcius untuk penggunaan selanjutnya. Tentang fenolik terikat, residu yang dihasilkan dari ekstraksi fenolik bebas adalah dicampur dengan 10 ml larutan NaOH atau 2M dan direbus dalam penanas air gemetar pada 50 revolusi per menit selama 30 menit sebelum ditambahkan 5 ml HCl atau 2M lalu diinkubasi 60 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Campuran ekstraksi didinginkan dan 10 ml etil asetat ditambahkan ke dalam larutan ekstraksi. Setelah 1 jam, larutan ekstraksi disaring dan fraksi etil asetatnya disentrifugasi pada kondisi yang sama seperti dijelaskan di atas. Residunya diperoleh setelah penyaringan selanjutnya dicampur dengan 10 ml etil asetat dan disentrifugasi dalam kondisi yang sama seperti dijelaskan di atas sebelumnya. Menyaring melalui kertas sortmen nomor 1. Terakhir, supernatan gabungan diuapkan hingga kering pada suhu 45 derajat Celcius. Residu yang diperoleh dilarutkan dalam metanol dan disentrifugasi dalam kondisi yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk mendapatkan fraksi polifenol bebas. Ekstrak metanol disimpan pada suhu min 20 derajat Celcius sampai analisis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan material dan metode bagian 2.3 bahan kimia dan reagen. Semua standar diperoleh dari Siltrik di Bengaluru, India. Standar ini adalah p-hidroksibenzoat, benzoat, galat, vanilik, salisilat, proteoteik, genstik, stirin, dan prolox. Bahan kimia lainnya dan reagen yang digunakan adalah tingkat analitis yang dibeli dari Cisco Research Laboratorium dari Bengaluru, India. Bagian 2.4 pencernaan gastrointestinal in vitro dan ekstraksi polifenol. Metode yang dijelaskan oleh Ij dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan beberapa perubahan digunakan. Singkatnya, larutan simulasi dibuat dalam buffer fosfat 1M pH 6,0. Pencernaan dimulai dengan memasukkan 1,5 ml larutan liur simulasi ke kedua fraksi 500 mg yang mengandung 5 mg asam amilase babi, 1000 mg. pH campuran batur menjadi 7,0 sebelum diaduk selama 10 menit dalam penanasan air kocok pada suhu 30 derajat Celcius selama 90 rpm. Langkah selanjutnya terdiri dari penambahan 1,5 ml larutan perangsang pencernaan lambung 10 mg per mili yang terdiri dari pepsin 1:3000 yang awalnya diencerkan dalam HCl 0,1 N. pH diatur menjadi 2 dengan HCl 6 dan campurasi pada suhu 37 derajat Celcius dalam penanas air gemetar 90 rpm selama 2 jam. Untuk mensimulasikan pencemaan usus, masing-masing ditambahkan 2 ml larutan usus 10 mg per mili, pankreatin 100 per mili dan 4 mg per mili garam empedu. pH diatur menjadi 7,0 dengan NaOH, M dan campuran diinkubasi selama 3 jam dalam penanas air gemetar dengan kecepatan 90 rpm. Reaksi enzimatika dengan menambahkan 1 ml metanol. Supernatan dikumpulkan dan setelah itu ditambahkan 1 ml metanol HPLC grade ke dalam fraksi residu kemudian disentrifugasi pada suhu 4 derajat Celcius pada 10.000 rpm selama 10 menit. Setelah disaring digabungkan, diuapkan. Residu yang dihasilkan dilarutkan dalam metanol tingkat HPLC dan disaring sekali dengan membran
Polip minus 20 derajat Celcius sampai analisis. Selanjutnya saya serahkan kepada materi berikutnya. Material dan metode. Penentuan total polifenol. Fenolik yang terikat bebas dan dapat diakses secara hayati ditentukan menggunakan fenolik reage Chiocalte menggunakan mikroplate reader sesuai protokol seperti yang dijelaskan oleh Rockhead al. tahun 2017 dengan beberapa modifikasi secara singkat. 25 mikroliter standar atau sampel dicampur dengan 125 mikroliter 0,2 m reage volume Chiocalte dalam plat mikro 96 sumur. Mikroplate ditutup dengan aluminium foil dan didinginkan selama 10 menit pada suhu kamar. Setelah inkubasi 125 pl larutan natrium karbonat 7,5% ditambahkan ke setiap sumur. Plat mikro dikocok selama 40 detik dan diinkubasi selama 40 menit pada suhu kamar sebelum diambil serapannya pada 765 menggunakan pembaca plat mikro multimode. Tacan SPARK 10M F1.2.20 Australia kurva standar yang diplat dengan asam galat digunakan untuk mengevaluasi konsentrasi polifenol. Material dan metode. Kondisi analisis HPLC DAD dari fenolat individu. Sistem PHLC yang digunakan dengan kolom Chauvet C18 sampai 120 sampai 54E, detektor DAD dan sampler digunakan untuk kuantifikasi fenolik. Kolom C18 4.6 kali 250 mil 5 sore Subho CO digunakan untuk memisahkan fendik pengendalian sistem dan akusis data dilakukan oleh Epworth 3 Software tahun 2010. Corporation Kyoto, Jepang. Fraksi disaring dengan oleh Empower oleh RC 0,45 sore. Panel USA dan diisi dalam botol HPLC water 1,5 mili USA. Fase gerak terdiri dari A. Air milikuid yang mengandung 1% asam asetat V/V dan B. metanol yang mengandung 1% asam asetat. Suhu kolom dipertahankan pada 30 Celcius dan 20 mikroliter. Setiap sampel disuntikan secara otomatis. Elusi dilakukan dengan laju air 1 mili per menit. Gradius linear yang terbentuk adalah sebagai berikut. 0-7 menit 15% B, 7-30 menit
50% B, 30 sampai 50 menit, 100% B, 50 sampai 60 menit, 0% B, 60 sampai 70 menit, 0% B. Fenolik dipantau pada 280, 320, dan 360 menit. Puncak masing-masing fenolik diidentifikasi dengan standar otentik dengan membandingkan waktu retensi dan kuantifikasinya. Materi selanjutnya saya persilahkan. Selanjutnya 2.7.1 besi yang mengurangi kekuatan antioksidan atau VRAP. VRAP dilakukan sesuai dengan metode yang dijelaskan oleh Peregrino Perez dan kawan-kawan pada tahun 2008 dengan sedikit perubahan dengan menggunakan mikropipet. 20 mikroliter sampel belangko atau standar ditambahkan ke 120 mikroliter VRAP reagen dalam plat mikro 96 sumur dan campuran dikocok selama 50 detik. Campuran diinkubasi pada suhu kamar selama 40 menit, absorbansinya direkam pada 595 nm dengan pembaca multimode, dan hasilnya ditentukan dengan menggunakan standar Trolox dan dipresentasikan sebagai setara Trolox TE. 2.2 ada bifenil 1, pikihidrazil atau DPPH, aktivitas pemulungan radikal DPPH pada daun singkong, dilakukan sesuai dengan metode yang dijelaskan oleh Peregrino Perez dan kawan-kawan pada tahun 2008, kemudian dimodifikasi oleh Rochetti dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan beberapa modifikasi. Ke dalam larutan sampel 40 mikroliter, 150 mikroliter DPPH, 1 mm ditambahkan dalam plat mikro 96. Solusinya dicampur selama 40 detik menggunakan microplate reader dan diinkubasi selama 40 menit dalam gelap pada suhu 35 derajat Celcius. Setelah inkubasi, absorbansi dicatat pada 517 nm dengan multimode reader. Hasilnya dievakuasi dari standar Trolox. Kemudian 2.8, analisis statistik. Seluruh data dianalisis dengan ANOVA menggunakan software StatGraphic versi 16. Uji tuki dilakukan untuk menentukan perbedaan yang signifikan antara varietas yang berbeda pada bulan yang sama dan pada semua umur panen untuk setiap varietas, dan signifikansi diterima pada tingkat P lebih kecil dari 0,05. Hasilnya dinyatakan sebagai deviasi standar rata-rata. Semua percobaan dilakukan dalam 4 ulangan kecuali fenolik individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, kelas selanjutnya yaitu pembahasan 3.1 pengaruh variasi terhadap kandungan polifenol total TPC, polifenol terikat dan bebas dan kering tanpa melalui proses pencernaan. TPC fraksi polifenol bebas dan terikat daun singkong empuk pada umur panen berbeda memiliki perbedaan nyata P lebih kecil 0,05 tiap varietas. Untuk polifenol terikat, TPC varietas EM 19,16 mg GAE per gram secara signifikan lebih tinggi pada 15 MAP atau musim hujan utama dibanding dengan polifenol terikat yang lain melalui berbagai hasil panen. Namun, varietas IRAD 4115 89,61 mg GAE per gram menunjukkan konsentrasi TPC tertinggi dalam polifenol bebas pada 12 MAP atau awal musim hujan. Nilai TPC polifenol terikat terendah ditunjukkan pada varietas TMS 92 atau 0326 5,00 mg GAE per gram pada 15 MAP yang bertepatan dengan musim hujan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi polifenol terikat dan bebas tidak hanya bergantung pada perbedaan varietas dan musim, tetapi juga dipengaruhi oleh kematangan tanaman. Next. Selanjutnya yaitu 3.2 kandungan polifenol total TPC setelah pencernaan in vitro gastrointestinal dipengaruhi oleh variasi. Nilai TPC bervariasi secara signifikan antara 39,42 dan 298,32 mg per 100 gram. Variasi ini mungkin terkait dengan karakter
karakteristik genetik dari varietas dan musim yang dapat dipengaruhi konsentrasi polifenol yang dapat diakses secara hayati. Namun, polifenol bioaccessible daun varietas IRAD 4115 pada suhu 15 MAP lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Hasil ini menunjukkan bahwa bioaksesibilitas dapat dipengaruhi oleh struktur fenol dan kelarutan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. 3.3 Pengaruh variasi pada asam hidroksibenzoat terikat dan bebas polifenol daun kering tanpa pencernaan. Nilai ikatan asam hidroksibenzoat tertinggi 660,67 mikrogram per gram. Fraksi ditunjukkan oleh varietas EN pada 9 MAP. Sedangkan fraksi bebas varietas TMS 96 per 1414 menunjukkan konsentrasi asam hidroksibenzoat tertinggi 1094,9 mikrogram per gram pada umur panen yang sama tabel 2. Hasil ini menunjukkan bahwa sampai hidroksibenzoat terakumulasi selama musim kemarau ketika tanaman dapat mengembangkan berbagai mekanisme untuk melawan stres. Varietas EN 1,10 mikrogram per gram menunjukkan nilai asam sirinik tertinggi pada 1,2 MAP pada fraksi terikat, sedangkan konsentrasi asam sirinik tertinggi dari fenolat bebas diperoleh pada varietas AD 1,20 mikrogram per gram secara bersamaan kematangan panen. Asam galat sangat tinggi melimpah pada varietas TMS 92 per 0326 dengan nilai terikat tertinggi 1,72 mikrogram per gram pada 6 MAP dan fenolat bebas 58,50 mikrogram per gram pada 15 MAP tabel 2A. Fenolit terikat varietas TMS 96 per 1414 0,92 mikrogram per gram dan bebas polifenol varietas AD 0,13 mikrogram per gram menunjukkan jumlah terendah asam galat pada 1,2 MAP. Hasil ini menunjukkan bahwa konsentrasi asam galat bervariasi tergantung perbedaan genetik varietasnya. Perbedaan-perbedaan ini mungkin terutama disebabkan oleh perbedaan-perbedaan varietas, tetapi juga karena variasi kondisi lingkungan juga mempengaruhi akumulasi fenolit. Polifenol terikat varietas AD 34,90 mikrogram per gram dan bebas polifenol varietas TMS 96 per 1414 265,93 mikrogram per gram, miligram per gram mempunyai nilai tertinggi konsentrasi asam benzoat pada 1,5 MAP dan asam benzoat tidak terdeteksi dalam polifenol terikat TMS 92 per 0326, TMS 96 per 1414 AD dan varietas EN tabel 2B. Fraksi terikat varietas AD 59,48 mg per gram memiliki konsentrasi asam salisilat tertinggi pada 6 MAP, sedangkan IRAD 4115 varietas memiliki konsentrasi tertinggi 237,94 mg per gram pada 15 MAP tabel 2B. Hasil ini menunjukkan bahwa asam salisilat lebih banyak terakumulasi pada musim kemarau dan menurun pada musim hujan terhadap perbedaan varietas. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri. 3.4 Stabilitas asam hidroksibenzoat setelah pencernaan gastrointestinal in vitro dipengaruhi oleh varietasnya. Faktor varietas dan kematangan panen mempengaruhi bioaksesibilitas asam hidroksibenzoat. Nilai asam benzoat juga bervariasi secara signifikan antara 346,98 dan 8.142,42 mikrogram per gram untuk daun masing-masing pada 9 MAP dan 6 MAP. Sedangkan untuk asam P-hidroksibenzionik, kandungan bioaksesibel yang rendah 9,63 mikrogram per gram diamati pada 9 MAP. Variasi kandungan asam hidroksibenzoat yang dapat diakses secara hayati ini disebabkan oleh stabilitas dan ketidakstabilan fenolik selama transisi pencernaan gastrointestinal dan afinitas enzim pencernaan dengan fenolik. 3.5 Pengaruh variasi terhadap aktivitas antioksidan sampel yang tidak tercerna. 3.51 Besi yang mengurangi kekuatan antioksidan atau FRAT. Aktivitas antioksidan tertinggi sepanjang masa panen ditunjukkan oleh varietas IRAD 4115 pada 12 MAP. Variasi ini mungkin terkait dengan faktor varietas dan hasilnya sesuai dengan yang mengamati variasi total antioksidan di antara varietas daun singkong, namun mereka tidak melaporkan polifenol terikat dan bebas serta pengaruh kematangan panen dalam penelitian mereka. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
2.2 di value 1 Piki Hidrosol DPPH. Aktivitas penghancuran radikal DPPH dari variasi polifenol terikat secara signifikan berpengaruh menurut kematangan panen berdasarkan varietas. Namun, ditemukan bahwa polifenol terikat variasi EN6,59 mikrogram TE per gram memiliki aktivitas antiradikal terbaik sebesar 12 MAP. Sedangkan polifenol bebas varietas TRAD 4115 sebesar 6 MAP 9,99 mikrogram TE per gram ditemukan memiliki aktivitas antioksidan tertinggi dibandingkan dengan lainnya. Dapat dikatakan variasi kandungan polifenol terikat dan bebas selama masa kematangan panen dapat berpengaruh pada beberapa varietas di aktivitas antiradikal. 3.6.1 Ferric Reducing Antioxidant Power FRAP. Bioaksibilitas polifenol varietas IRAD 4115 sebesar 12 MAP menunjukkan nilai FRAP dengan signifikansi paling tinggi 77,71 mikrogram TE per gram. Sedangkan varietas TMS 96114 sebesar 6 MAP memiliki nilai FRAP yang paling rendah yaitu 30,51 mikrogram TE per gram. 2.2 di Fenil 1 Piki Hidrosol DPPH daun singkong varietas AD sebesar 9 MAP 1,61 mikrogram TE per gram mempunyai pemusnahan aktivitas radikal terkuat serta dilakukan penceraan gastrointestinal secara in vitro. Dapat disimpulkan penemuan ini jelas menunjukkan keragaman dan kematangan panen secara signifikan akan mempengaruhi kandungan polifenol dan aktivitas antioksidan. Daun singkong sebelum dan sesudah pencernaan in vitro gastrointestinal, aktivitas antioksidan polifenol terikat menunjukkan jauh lebih tinggi aktivitas dibandingkan fraksi bebas. Namun terdapat beberapa perbedaan sepanjang kematangan panen antar varietas. Aktivitas meningkat secara signifikan setelah pencernaan gastrointestinal in vitro dengan beberapa variabilitas. Fenolik yang dapat diakses secara hayati stabil dan terlihat aktivitas tertinggi dibandingkan dengan ekstrak metanol daun dengan variabilitas yang tidak terduga antar varietas. Hasil ini menunjukkan bahwa kasus daun salva dapat dianggap sebagai sumber polialamin yang dapat diandalkan fenol dan senyawa antioksidan yang dapat diakses secara hayati di seluruh kematangan panen yang dapat bermanfaat sebagai bahan pangan fungsional. Sekian, saya kembalikan kepada model. Sekian dari hasil presentasi kelompok 2. Terima kasih.